Bab 4085. Dua gerakan membunuh dua iblis monster. Awalnya disepakati untuk melakukan pengundian untuk memutuskan siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengalahkan pemimpin iblis monster yang ditemui. Dan dadu dilempar 6 kali dan kultivator Yuzu 3 kali menjadi pemimpinnya. Ini membuat para kultivator Yuzu hampir muntah darah. Di antara 5 kekuatan, pihak mereka bertanggung jawab atas pembunuhan setengah dari pemimpin iblis monster. Apakah masih ada kebenaran untuk ini? Untungnya, jumlah mereka sangat banyak, kedua tetua dan Thomas Lin bergabung, sehingga mereka tidak begitu kelelahan. Asal tahu saja bahwa membunuh iblis monster di sini tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Pil batin dari iblis monster sekarang tidak berguna bagi semua kultivator dan itu benar-benar membuang-buang tenaga. Yang lebih aneh lagi, selain Yuzu, keluarga Chen 2 kali dan sekte Sanyang sekali. Eric Qin dan Rain, yang tidak pernah terundi. Kedua orang ini, bukankah mereka sangat beruntung? Melihat aura sekelompok iblis monster di depannya lagi, Thomas Lin menatap Sugo Yan dengan tatapan muram. Ahem, teman seiman Lin, kamu bisa mengecek dadu ini sesuka hati. Aku pasti tidak memalsukannya dan selain itu, aku tidak akrab dengan teman seiman sekalian, jadi tidak perlu curiga. Sugo Yan juga merasa sedikit aneh dan terbatuk karena malu. Tidak apa-apa, Tetua Yan, kamu terus lemparkan dadunya. Aku ingin melihat berapa banyak yang akan dibunuh oleh Yuzu hari ini. Thomas Lin tersenyum. Sugo Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melempar dadu lagi. Tetapi orang-orang terkadang seperti ini, ketika mereka tidak beruntung, mereka akan terus tidak beruntung. Melihat angka yang ditampilkan oleh dadu, semua wajah kultivator Yuzu berubah menjadi hitam. Itu masih angka 1. Jika belum dipastikan bahwa dadu itu tidak ada masalah, mereka akan bertanya-tanya apakah dadu itu telah dirusak oleh Eric Qin atau Rain. Dan kemudian, Thomas Lin melampiaskan amarahnya pada iblis monster yang ditemuinya. Ini adalah sekelompok elang iblis, tidak banyak jumlahnya, tetapi elang iblis yang dipimpin oleh mereka sangat cepat dan terbang sembarangan di udara, sangat sulit untuk dihadapi. Matilah. Mungkin karena suasana hatinya yang sangat buruk, Thomas Lin mengangkat tangannya dan Reiki mengerikan memenuhi udara, menyapu segala arah dan langsung menuju ke langit. Mata Eric Qin bergerak dan dia menoleh tiba-tiba. Fluktuasi Reiki ini, dia cukup paham, itu adalah aura yang dikeluarkan oleh kekuatan suci. Thomas Lin, akhirnya mau tidak mau menggunakan kekuatan suci. Ini juga pertama kalinya Eric Qin menyaksikan kultivator lain melakukan metode Dewa Bintang. Tepat setelah Thomas Lin menggunakan ilmu sihir, tepat di atas kehampaan, di belakang elang iblis, sebuah telapak tangan besar muncul. Telapak tangan ini menutupi langit dan menutupi matahari, dengan 7 jari tumbuh dengan aneh. Setelah terbentuk, ia jatuh dengan cepat. Elang iblis menjerit dan sepertinya merasakan bahaya, sehingga meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan terus berbelok ke kiri dan ke kanan, mencoba melarikan diri. Dan Thomas Lin hanya mencibir. Dia mengangkat lengannya, seolah memanipulasi telapak tangan raksasa itu. Bang! Kecepatan telapak tangan raksasa itu bahkan lebih cepat dan menangkap pemimpin elang iblis dalam sekejap. Kemudian Thomas Lin mengepalkan tinjunya. Kraak! Telapak hijau tiba-tiba mengencang dan tubuh besar elang iblis di udara dengan cepat hancur rata dan segera daging dan bulunya jatuh. Setelah melakukan semua ini, Thomas Lin sedikit memucat, dia menelan beberapa pil mujarab dan duduk bersila di tempat. Keadaannya jauh lebih baik daripada jurus petirku,
tetapi kekuatan telapak tangan ini tidak sebaik jurus petirku. Eric Kin diam-diam menganalisis. Begitu menoleh, Rain menyentuh dagunya tidak jauh dan tampak cukup tertarik dengan kekuatan suci yang dikeluarkan oleh Thomas Lin. Orang ini memiliki 3 jenis kekuatan suci, aku tidak tahu apa itu. Eric Kin juga memiliki pemikiran di benaknya. Lanjutkan. Setelah istirahat sejenak, Thomas Lin bangun dengan wajah cemberut. Sepertinya saat ini, dia menantikan undian berikutnya. Dan segera, kesempatan ini datang. Sambil menatap dadu, mata semua kultivator di Yusu hampir berputar dan hasil akhirnya adalah 4. Itu adalah Rain. Hehe, akhirnya giliranku, aku sudah tidak sabar lagi, kata Rain sambil tersenyum kecil. Tempat pemberangkatan akan segera tiba dan akhirnya aku diberi kesempatan untuk melakukan pemanasan. Kali ini, para kultivator bertemu dengan kelompok kalajengking pasir lainnya. Berbeda dengan waktu sebelumnya, jumlah kalajengking pasir yang ditemui kali ini melebihi 2000 dan pemimpin kalajengking pasir panjangnya lebih dari 2 meter. Teman seiman Rain, sebaiknya cepat mengambil keputusan agar tidak menarik iblis monster lain. Melihat begitu banyak iblis monster melayang keluar dari padang pasir, Sugo yang tidak bisa menahan cemberut. Mudah. Rain tersenyum sedikit dan bergegas maju untuk menanggung beban. Kecepatannya seperti meteor yang mengejar bulan, hampir lewat di depan mata semua kultivator. Ini sangat cepat, semuanya, ayo maju bersama. Sugo yang tercengang dan semua kultivator juga membumbung tinggi dan mengikuti. Mata banyak orang tertuju pada Rain. Semua orang ingin tahu apa metode spesial dari pemuda yang sama seperti Nikobai yang pernah menjadi pusat perhatian di daftar peringkat langit ini. Di bawah kecepatan yang sangat cepat, Rain terbang di depan Raja Kalajengking hampir seketika. Kalajengking pasir tidak menyangka manusia bisa begitu cepat. Setelah beberapa saat terpana, ekor kalajengking yang tebal terbang melintasi kehampaan dan membombardir ke arah Rain. Dan sosok Rain kembali menghilang di tempatnya. Saat muncul kembali, dia sudah berdiri di atas Raja Kalajengking. Bersikaplah dengan baik. Rain mengangkat kedua jarinya dan di atas ujung jarinya, cahaya Reiki muncul. Ceseses. Di mata semua orang yang mengejutkan, cahaya Reiki ini langsung menembus cangkang kalajengking dan menembus kepalanya ke arah bawah. Sebelumnya pria tua berambut abu-abu cukup kesulitan untuk menembusnya. Iblis monster kalajengking pasir fase penilaian 2 kegagalan. Di depan Rain, cangkangnya seperti kertas biasa. Mata dingin Raja Kalajengking melebar, sepertinya sama sekali tidak terduga bahwa dia akan sakit kepala dan mati dengan mudah di tangan manusia ini. Dengan keras, pemimpin Kalajengking pasir jatuh ke tanah tanpa daya, menendang debu ke seluruh langit. Dan tepat ketika Rain tersenyum kecil dan hendak melompat dari Raja Kalajengking, di belakangnya, roh besar dengan cepat naik. Hati-hati. Hati-hati di belakangmu. Wajah semua kultivator berubah drastis, tidak ada yang menyangka bahwa di antara kelompok Kalajengking pasir ini, ternyata ada seorang pemimpin yang sangat licik dan terus menyembunyikan auranya. Jadi, masih ada satu lagi. Rain menoleh, tapi tidak ada rasa takut di matanya. Dia melompat dengan ringan dan setelah menghindari serangan lawan, dia memadatkan pisau spiritual yang lebih panjang dengan kedua jarinya. Tanpa ketegangan, cahaya menembus cangkang kalajengking pasir lagi, menghancurkan kepala pemimpin kedua. 2 jurus. Semua orang sedikit terkejut. Bahkan jika Raja Kalajengking fase penilaian 2 kegagalan, jika mereka semua menyerang, itu akan membutuhkan banyak usaha. Pada akhirnya, hanya dengan 2 gerakan,
kedua raja kalajengking itu semuanya terbunuh. Ini kekuatan puncak daftar peringkat langit. Erikin, bukankah anak ini sangat kuat? Bahkan iblis monster dua kegagalan tidak bisa menghentikannya. Siapa lagi yang ada di sini bisa menjadi lawannya, kata iblis Fu kaget. Kalajengking pasir adalah iblis monster dan kekuatan pertahanannya melebihi kultivator dua kegagalan biasa. Alhasil, Reiki Rain dapat menembus cangkang kalajengking pasir dalam sekejap. Jika bertemu dengan kultivator biasa, bukankah lebih mudah lagi untuk menembusnya? Bersambung.